Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Nilai-nilai Teknologi Pendidikan dan Penerapannya pada Pendidikan Agama Islam. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Firda Wardah sebagai moderator, dan yang kedua saya sendiri Rahma Masruroto Janah yang akan menjelaskan definisi teknologi pendidikan. Yang ketiga ada Fajar Miftahuddin yang akan menjelaskan peran dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Yang keempat ada Misbah yang akan menjelaskan nilai-nilai teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada Nisa Faujia yang akan menjelaskan penerapan teknologi pendidikan dalam Islam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi dengan judul Nilai-nilai Teknologi Pendidikan dan Penerapannya pada Pendidikan Agama Islam. Pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, art, science, atau keahlian, keterampilan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis menurut sistem tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Selain itu, definisi tentang teknologi pendidikan yang dikeluarkan oleh Aiche 2008 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Definisi ini mengandung beberapa kata kunci, diantaranya studi, etika, praktek, fasilitas, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya. Di lain pihak, ada pendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Di sini diutamakan proses belajar itu sendiri di samping alat-alat yang dapat membantu proses belajar. Dengan demikian, teknologi dapat diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan pengajaran. Di samping guru, buku, ide, peralatan, dan organisasi yang dikaji secara sistematis dan logis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai pada bagian yang selanjutnya, yaitu peran dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Peran teknologi pendidikan sangat bermanfaat bagi manusia dalam pendidikan. Dalam teknologi pendidikan akan melibatkan prosedur, ide, peralatan, dan organisme untuk menganalisis masalah pendidikan, mencari problem solving, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek pembelajaran dalam pendidikan. Teknologi secara umum mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbailis, yaitu tertulis dan lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu dan daya indera. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan variasi, dapat diatasi sikap pasif peserta didik, kurikulum, dan materi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup teknologi pendidikan. Dalam konteks pendidikan yang lebih umum, teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. Dengan demikian, aspek-aspeknya meliputi pertimbangan teoritik yang merupakan hasil penilaian perangkat dan peralatan teknis atau hardware dan perangkat lunak atau software. Aspek-aspek tersebut difungsikan untuk mendesain, melaksanakan penilaian pendidikan dengan pendekatan yang sistematis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ruang lingkup teknologi pendidikan sangat luas
yaitu mencakup semua faktor yang terkait dan terlibat dalam proses pendidikan. Faktor-faktor itu adalah orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi. Telah sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu mengenai nilai-nilai teknologi pendidikan. Yang pertama itu nilai-nilai teknologi pendidikan, yaitu yang berhubungan dengan belajar. Sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja riset, menyediakan dasar dari praktek. Nah, riset tersebut mendasar terhadap variabel-variabel yang berhubungan dengan belajar. Umumnya dipinjam dari bidang yang berhubungan seperti psikologi, sains kognitif, psikologi pendidikan, dan antropologi. Riset dasar dalam desain pesan instruksional atau respon pembelajaran untuk menenahi pesan merupakan domain teknologi pendidikan, seperti di bidang literatur visual. Riset terapan terhadap isu yang berhubungan dengan penerapan teknologi dalam pendidikan itu merupakan tipe penemuan yang paling sering dilakukan dalam bidang ini. Peneliti teknologi pendidikan mempelajari cara menganalisis dan meningkatkan proses penciptaan bahan dan sistem instruksional, menciptakan media dan lingkungan belajar yang berbasis komputer, menggunakan media dan teknologi informasi di ruang kelas, dan mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proyek, teknologi, layanan administrasi. Lanjut ke bagian yang nomor 2, yaitu nilai-nilai teknologi pendidikan yang berhubungan dengan praktis etis atau yang berhubungan dengan etika. Meskipun tidak ada di bidang yang mendukung tindakan yang tidak etis atau menghapusan batasan etika, isu etika menjadi perhatian spesial bagi teknologi pendidikan. Dapat dibedakan dari bidang-bidang lainnya. Teknologi pendidikan itu memperhatikan etika yang harus memfokuskan pada proses penciptaan bahan-bahan instruksional dan lingkungan belajar dan berhubungan dengan pelajar selama menggunakan bahan-bahan dan lingkungan belajar tersebut. Poin yang ketiga yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan mendukung learning how to learn atau belajar bagaimana cara belajar. Pendidik memberikan kebiasaan dan sikap-sikap pada orang-orang yang memungkinkan mereka untuk harus mencapai pendidikan mereka sendiri di bawah inisiatif mereka sendiri. Hal ini penting untuk membentuk belajar sepanjang hayat, salah satu tujuan dari pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki misi untuk menolong orang-orang belajar lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan melalui cara-cara mereka sendiri atau melalui intervensi pihak lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan. Menyediakan fasilitas yang lebih baik dari sarana pembelajaran, artinya menciptakan pengalaman-pengalaman dan menyediakan lingkungan di mana peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang lebih cepat, mendapatkan yang lebih, dan mampu menerapkan pengetahuan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Nah, sebagai suatu bidang yang mengklaim memberikan bantuan kepada publik, teknologi pendidikan harus mampu membuat kasus yang kredibel untuk menawarkan beberapa manfaat publik, yaitu teknologi pendidikan harus menyediakan cara yang superior untuk mencapai tujuan yang berharga. Teknologi pendidikan yang berhubungan dengan meningkatkan kinerja itu terdapat 3 unsur dalam peningkatan kinerjanya. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja kepada peserta didik. Nah,
peserta didik di sini dapat mendapatkan kinerja peserta didik itu lebih baik dengan menggunakan teknologi. Sebab dengan menggunakan teknologi dalam mengasah EQ yang dimiliki peserta didik itu kita dapat melakukan dengan berbagai eksperimen percobaan supaya peserta didik lebih efektif dan efisien dalam pembelajarannya dan tidak gampang bosan atau jenuh. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja guru dan desainer. Guru di sini dalam teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan desainer. Nah, meningkatkan alat-alat untuk desain instruksional, mengembangkan bahan dan sistem instruksional lebih efektif dan efisien untuk membantu praktisi yang masih di bawah standar untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja organisasi, yang mana pada akhirnya selain meningkatkan kinerja peserta didik dan juga praktisi atau guru atau desainer, teknologi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Terutama dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dari proses belajar. Kedua, membantu orang-orang di dalam organisasi. Ketiga, memperoleh keterampilan yang baru secara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih sedikit. Yang keempat, menghemat waktu dan uang. Sekian dari materi bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pendidikan dalam Islam. Teknologi pendidikan merupakan disiplin ilmu terapan. Artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan. Dengan kata lain adalah kebutuhan belajar. Penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dimaksudkan agar belajar lebih efektif, efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan lebih bermakna bagi kehidupan orang yang belajar. Ditinjau dari pengertian teknologi secara umum adalah proses yang dapat meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja struktur, yang dimana proses dan produk tersebut dikembangkan, digunakan. Semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk maksud dan tujuan tertentu, untuk mempermudah manusia dalam meringankan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga dan sumber daya yang ada. Teknologi di dalam pendidikan Islam membuat siswa mudah memahami sains dan ilmu-ilmu apapun, mampu menghubungkan dengan Sang Pencipta dan menyadari apa tujuan diciptakannya alam serta bagaimana sains itu dapat dimanfaatkan secara syar'i. Dia akan menguasai sains dalam pandangan hidup Islam. Teknologi ini mengakselerasi siswa mendapatkan tujuan-tujuan pendidikan sehingga mampu mengatasi keterbatasan kemampuan guru, sempitnya ruang kelas, kurangnya buku, dan terbatasnya dana. Di atas itu semua, teknologi pendidikan Islam seharusnya juga dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti kesederhanaan dan kemudahan. Jadi akan kontradiktif ketika teknologi pendidikan Islam ini justru jadi tidak terjangkau oleh mayoritas umat karena terlalu canggih dan mahal. Karena itu pertimbangan dasar teknologi pendidikan yang tepat harus dilihat dengan calon penggunaannya. Kesimpulannya adalah teknologi pendidikan digunakan untuk tujuan-tujuan pengajaran di samping guru, buku, ide, peralatan, dan organisasi yang dikaji secara sistematis, logis, dan ilmiah. Nilai-nilai yang terdapat pada teknologi pendidikan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar, praktik etis, memfasilitasi pembelajaran, dan peningkatan kinerja. Penerapan teknologi dalam pendidikan Islam membuat siswa mudah memahami sains dan ilmu-ilmu apapun, mampu menghubungkannya dengan Sang Pencipta dan menyadari apa tujuan diciptakannya alam serta bagaimana sains itu dapat dimanfaatkan secara syar'i.